Tahukah kamu bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Di video kali ini, kita akan mengungkap bagaimana sektor UMKM berperan besar dalam rencana ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini. Kali ini, kita akan membahas peran vital UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana sektor ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di tanah air, yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Jerman dan Jepang. UMKM menciptakan lapangan pekerjaan terutama di daerah-daerah terpencil. Tapi, apa yang membuat sektor ini begitu penting? Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius yaitu 8%. Dalam kerangka Prabowonomics yang berfokus pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional, UMKM punya peran yang besar. Tak hanya sebagai penggerak ekonomi, UMKM juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor tertentu dan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Namun, tentu saja UMKM menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang membuat banyak UMKM kesulitan untuk berkembang. Selain itu, digitalisasi menjadi tantangan baru, terutama bagi UMKM yang belum melek teknologi. Lalu, bagaimana solusinya? Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Kementerian UMKM, berbagai program didorong untuk membantu UMKM naik kelas. Salah satunya adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit ini menawarkan pembiayaan dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM agar mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce dan media sosial. Tapi tidak hanya pemerintah yang berperan. Kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar juga menjadi kunci. Misalnya, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan Telkom telah bekerja sama dengan UMKM untuk meningkatkan teknologi dan pengetahuan mereka. Ini memberi UMKM akses ke pasar yang lebih besar dan meningkatkan daya saing produk mereka, bahkan hingga ke pasar internasional. Dengan adanya berbagai dukungan dan kolaborasi, UMKM tidak hanya bisa bertahan, akan tapi bisa berkembang dan naik kelas. Dan ini berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan yang lebih penting, mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan. Jadi, UMKM bukan hanya penggerak ekonomi lokal, tapi juga pahlawan ekonomi nasional yang perlu terus didorong. Dengan dukungan yang tepat, kita bisa membawa UMKM Indonesia menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Maka dari itu, mari kita mendukung para pelaku UMKM di Indonesia. Terima kasih banyak telah menonton. Apabila kalian memiliki pendapat, silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.